أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan, bapa-bapa, saudara-saudaraku yang kucintai, jamaah Masjid Istighfar, alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan apa yang dipesan oleh Nabi kita, kekasih kita, kekasih Rabbil Alamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah saya sempat diberikan pesan sebelum meninggalkan tempat kediaman saya sementara di Singapura, bahwa saya diminta berbicara tentang taubat. Tentang taubat. Ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan orang yang banyak melakukan kesalahan, bahkan boleh jadi melakukan dosa-dosa besar, kemudian dia bertobat dengan tobatan nasuha, tobat yang tulus. Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan mereka itu yang bertobat itu dalam tingkat kedudukan para wali-wali Allah yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Yang maknanya, katakanlah wahai Rasulku, wahai Nabiku, wahai kekasihku Muhammad, hambaku yang sangat terpuji, katakanlah kepada umatmu, khususnya mereka yang sempat berbuat aneka ragam dosa-dosa besar, yaitu orang-orang yang sudah melampaui batas di dalam melakukan dosa. Katakan kepada mereka, "Qul ya ibadi." Firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat menarik dan sangat unik. Kenapa? Allah mengatakan katakan kepada mereka. Tetapi rupanya Allah Subhanahu wa taala sesudah memerintahkan nabinya untuk
memberikan informasi, berkata kepada umatnya yang sudah melampaui batas itu. Namun Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang langsung berkata, ya ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Apa itu maknanya? Wahai hamba-hambaku, wahai kekasih-kekasihku. Padahal ayat ini ditujukan kepada siapa? Para pelaku dosa besar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, wahai kekasih-kekasihku yang sudah melampaui batas, melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah sekali-kali kamu putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan tempat yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu memberikan itu kepada kamu. Alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali, awas, jangan kamu putus asa. Datang kepadaku, saya pasti dan pasti menerima kalian semuanya. Aku akan memberikan kepada kalian dan aku tidak peduli. Aku akan memberikan kebesaran kepada kalian dan aku tidak peduli kepada siapapun. Kerana akulah yang berhak untuk menganugerahkan kepada para hamba-hambaku. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah memberikan penekanan pasti, sungguh Allah menyebut namanya sendiri. Allah, nama Allah yang terkandung di dalamnya segala sifat-sifat yang maha sempurna. Allah menyatakan, akulah yang maha. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Yaghfiru artinya apa? Mengampuni dosa semuanya, asal saja kalian tidak putus asa untuk datang kepadaku meminta pengampunanku. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Dia. Ini penegasan yang luar biasa. Ini sumpah. Innahu penegasan, huwa Dia penegasan. Itu maknanya apa? Allah mengatakan wallahi. Itu maknanya. Sungguh Dia itu, Dia saja Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sekalian yang berbahagia, inti daripada tobat, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah penyesalan. Tidak ada tobat tanpa penyesalan, tanpa sedih, tanpa kesadaran bahawa hanya Allah saja yang mampu menyayangi hambanya dengan kasih sayang yang tidak ada duanya. Maka dikatakan oleh Nabi, an-nadamu taubah, penyesalan adalah taubat. Perhatikan, an-nadamu taubah. Seperti ucapan Nabi apa? Yang mungkin sangat terkenal, Al-Hajju Arafah. Kita tahu kan, banyak sekali para hadirin yang insyaAllah sudah sempat berhaji dan akan berhaji. Kita semuanya tahu bahawa haji itu ada manasik, ada proses pendekatan diri kepada Allah, proses ibadah. Tetapi intinya apa? Wukuf di Arafah. Jadi kalau ada kekurangan di dalam menunaikan bagian-bagian tertentu dari manasik, ya, kita bisa didenda, kita bisa berpuasa,
Kita semuanya berpengalaman ketika menunaikan itu. Tetapi intinya di mana? Wukuf di Arafah. Jadi kalau kesalahan-kesalahan yang lain itu bisa kita tebus ya, dengan kafarat, ya, dengan menyembelih, dengan berpuasa. Itu namanya kafarat lidzunub. Mengatasi, Allah menutup kita punya kesalahan itu. Dan haji tetap diberikan kepada kita. Kita bisa mendapatkan haji yang mabrur. Tetapi kalau kita tidak wukuf di Arafah, ya, kita akan dapatkan pahala atas upaya kita di dalam berhaji. Tetapi kita wajib mengulanginya lagi. Hajinya belum terjadi, pahalanya, ya, peningkatan derajat diberikan oleh Allah. Allah Maha Dermawan. Tetapi kita masih wajib menunaikan haji karena kita belum berhaji. Kita belum wukuf di Arafah. Maka perhatikan, pada musim haji itu ketika wukuf Arafah, sampai mereka yang sudah sakit sekali, ya, dibawa dengan mobil ambulans untuk wukuf di Arafah. Maka dikatakan apa? Al-Hajju Arafah. Demikian juga tobat. An-nadamu taubah. Harus ada penyesalan. Orang yang bertobat itu, pertama dia harus tahu apa itu dosa. Apa itu dosa? Yaitu kita belum menunaikan perintah Allah. Dalam kesempatan ini, hadirin sekalian yang berbahagia, saya ingin menyampaikan sebuah informasi yang sangat penting sekali. Saya merasa boleh jadi saya keliru, dan insya Allah saya keliru, insya Allah saya salah. Tetapi sepanjang pengalaman saya sebagai pelajar yang terus belajar, saya dari kecil sudah saya belajar, sampai saya di perguruan tinggi, sampai saya berangkat, dan maaf ya, sampai saya mendapat doktor, dan saya menjadi dosen para calon-calon kandidat doktor di Indonesia. Ya. Tetapi saya sendiri itu kurang menghayatinya. Saya membaca Al-Quran, tapi tidak menghayatinya. Maka saya pikir ini perlu saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Boleh jadi di antara para hadirin yang berpengalaman semacam saya, bahwa ada suatu kewajiban yang sangat penting. Kewajiban, jika kita tidak tunaikan, Allah akan mengadakan perhitungan kepada kita. Oleh karena itu, siapa-siapa di antara kita umpamanya merasa dia tidak mampu menunaikan itu, maka dia perlu bertobat kepada Allah. Sebab taubat itu memerlukan ilmu tentang kesalahan yang tidak kita tunaikan. Apa itu? Baik, saya secara singkat mau membacakan ayat Al-Quran, butiran-butiran ayat Al-Quran ya. Bapak-bapak boleh catat ya. Maka saya sengaja membuat tulisan di sini, yaitu antara lain di surat Al-Hajj, di ayat yang terakhir, ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kepada kita sekalian khususnya. Ini kepada umat Nabi Muhammad semuanya. Tetapi yang mau mendengarkannya adalah yang beriman kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah, beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita tahu kan, semua kita tahu bahwa umat Nabi Muhammad itu seluruh umat manusia ini, dari sejak beliau ditunjuk menjadi Nabi sampai kiamat, semuanya umat Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi yang memiliki umat sebanyak beliau, dan tidak ada Nabi yang memiliki umat yang dimensi waktunya itu luar biasa. Kapan itu kiamat? Kita tidak tahu. Mungkin jutaan tahun kemudian, mungkin puluhan jutaan tahun kemudian. Siapa tahu? Tidak ada yang tahu.
Tetapi semua nabi-nabi semuanya kita tahu jangka waktu kenabiannya, kecuali Rasulullah SAW. Ini informasi yang perlu diketahui oleh kita, umat yang terakhir, supaya kita tahu apa kewajiban kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadihi." Berjihadlah kamu ya di dalam Allah. Bukan fisabilillah. Bukan. Beda. Jihadlah kamu dalam Allah. Bangun hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya berat ya. Berat. Jihad di dalam Allah. Hubungan kehambaan kepada yang maha pencipta yang menciptakan kita. Jangan lupa Allah menyatakan apa? Wajtabakum. Dia memilih kalian. Memilih, mengangkat derajat kalian. Kata-kata al-ijtiba Allah tidak sebut dalam Al-Quran kecuali pengangkatan nabi-nabi, derajat kenabian itu. Tetapi Allah sebut untuk muslimin, mukminin, umat Nabi Khataman Nabiyyin, umat yang terakhir. Wajtabakum. Kita bukan saja mukminin, muslimin, tetapi Allah ijtabana. Tahu, supaya kita menghayati kata-kata ijtiba. Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau ditunjuk sebagai Khalifatullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat sujud hormat kepada Adam. Dalam Al-Quran ayat isyarat bahwa ketika para malaikat itu sujud kepada Adam, kita semua ini ada di dalam Adam. Kita semua anak cucu Adam itu sudah ada di dalam diri Adam alaihissalam. Jadi mereka juga mendapat sujud penghormatan itu, bukan tidak. Bukan ayah mereka saja Adam, tapi mereka juga. Tidak usah saya bawakan ayatnya sekarang, karena saya mau singkat. Saya melihat waktu ini sekarang tinggal 30 menit ya. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala kemudian Adam tergelincir, membuat kesalahan kan, semua kita tahu ya. Singkatnya saja, itu Adam kemudian memohon ampun kepada Allah dan diampuni oleh Allah, bersih. Kemudian tiba saatnya beliau turun ke muka bumi untuk berperan sebagai Khalifatullah di muka bumi dan melahirkan anak cucu yang mereka akan jadi khalifah-khalifah Allah juga. Artinya sebagai pengganti ayah mereka Adam alaihissalam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah? Allah menyatakan wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam sempat bermaksiat kepada Allah. Asa ya'si maksiatan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tergelincir dia. Sebagaimana yang Allah utarakan. Artinya apa? Allah mengatakan kecil dosanya, tergelincir ya. Faghawa, maka Adam tidak sampai tujuannya. Tujuannya Adam ketika dia buat kesalahan untuk apa? Untuk hidup lebih lama. Di mana? Di surga. Karena di sana dia bergaul dengan para malaikat. Tetapi Allah justru mempercepat turunnya. Maka dikatakan apa? Faghawa, sesat dari tujuannya. Padahal Allah sudah menentukan lebih lama memang daripada yang dia bayangkan. Tetapi begitu dia berbuat kesalahan, justru dia dipotong waktu untuk tinggal bergaul sama para malaikat. Itulah dosa. Kemudian diturunkan. Tetapi apa yang terjadi? Sesudah Allah menyatakan faghawa,
Tsumma jtabahu. Ketika dia tobat, Allah angkat derajatnya. Angkat derajatnya, apakah kembali kepada posisi semula? Tidak, ditingkatkan. Itu namanya al-ijtibah. Tsumma jtabahu. Apa ijtabahu? Allah mengangkatnya sebagai nabi. Jadi Adam alaihissalam, bapak kita itu, ketika melakukan kesalahan, beliau memang bapak umat manusia. Beliau khalifatullah. Beliaulah yang diperintahkan para malaikat itu untuk sujud hormat kepada beliau. Atas dasar beliau khalifatullah. Tetapi beliau bukan nabi. Tapi setelah ijtabahu, Allah mengangkatnya sebagai nabi. Allah menurunkan kepadanya wahyu untuk dari waktu ke waktu dia membacakan wahyu Allah. Jadi kenabian, supaya kita faham sini kata-kata al-ijtibah, itu derajat kenabian. Itu Allah berikan kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya ini mukminin. Allah menyatakan wajtabakum. Allah yang memilih kalian dengan pilihan yang spesial, mirip. Saya tidak mau mengatakan kita, memang kita bukan nabi-nabi kita, tetapi mirip dengan para nabi-nabi. Nah, maka kita dikatakan apa? Jahidu fillahi haqqa jihadihi. Kita akan jihad, membangun hubungan dengan Allah, kesolehan dan ketakwaan, dan Allah akan mendampingi kita, membantu kita. Kemudian Allah berikan kepada kita derajat itu. Khususnya kaum laki-laki, bapak, ya. Kaum ibu nanti insyaAllah yang mereka mendapatkan pemberian dari Allah sebagaimana Allah memberikan kepada suami mereka, kepada anak laki-laki mereka. Itulah derajat ibu-ibu dan istri-istri kita itu. Ya. Wa ma aja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah menekankan, Allah tidak pernah menjadi Islam itu sesuatu yang membuat kalian serba salah. Begini salah, begitu salah. Tidak ada sedikit kesulitan, tidak ada sedikit kesulitan pun di dalam melaksanakan Islam. Jadi ternyata agama kita ini mudah. Ya. Nah, ini kita belum sampai kepada kewajiban yang saya singgung itu tadi. Belum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah lah yang memberikan kita gelar muslimin. Apa itu muslimin? Kita tahu semua kan? Yang tunduk, patuh, cinta secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat orang-orang yang beriman. Di sepanjang sejarah dari Adam alaihissalam, ya, sampai umat Nabi Muhammad ini, mereka yang beriman kemudian menjadi muslimin. Menjadi muslimin itu derajat mereka. Semuanya sama, ya. Tetapi mereka memiliki sifat itu tanpa julukan muslim. Ada, semua mereka muslimin, kita baca dalam Al-Quran, tetapi tidak sebagai julukan. Kalau kita ni bukan saja sifat muslimin, tapi julukan kita muslimin. Label kita itu apa? Muslim. Itu tidak ada di zaman kenabian yang lalu. Karena pada saat itu tidak ada agama, dua agama, yaitu agama Allah sama agama apa? Taghut. Penyembah mengesahkan Allah atau mensekutukannya dengan aneka ragam Tuhan-Tuhan buatan. Dua agama saja. Tetapi di zaman yang terakhir ini, nama-nama banyak sekali. Agama ini, agama ini, agama itu, tidak terhitung. Maka perlu ada nama. Maka nama agama Allah al-Islam, penganutnya apa? Muslim. Ini Allah sebutkan di sini. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah sudah kasih nama ini, julukan ini
Ya, min qabl, sebelum Allah ciptakan manusia. Min qabl ini sebelumnya, kita nggak tahu sebelum itu kapan. Itu pemberian nama, ya, pemberian sifat-sifat kita muslimin. Ini sama dengan sifat para nabi-nabi semua. Tetapi umat mereka tidak memiliki label muslim kecuali umat yang terakhir. Kemudian apa? Kenapa Allah sebut? Kenapa penyebutan label di sini? Dikatakan apa? Liyakuna rasulu syahidan alaikum. Supaya setiap daripada kalian itu menyaksikan nabinya. Al-Quran diberikan sedemikian rupa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibina oleh Allah dan diarahkan oleh Allah sedemikian rupa sehingga tidak ada sejarah di dunia ini, ya, termasuk sejarah nabi-nabi seperti sejarah Nabi Muhammad. Tidak ada sejelas sejarah Nabi Muhammad sebelum beliau mulai kenabiannya sampai kapanpun. Banyak pemimpin-pemimpin di dunia, tetapi tidak ada riwayat hidupnya yang tercatat sedemikian rupa, yang diingat sedemikian rupa seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini tetap berada bersama kita. Dikatakan liyakuna rasulu syahidan alaikum, agar supaya Rasulullah itu syahidan alaikum, tetap hadir sebagai saksi, sebagai bukti konkret di hadapan kamu bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Islam itu begini, Islam itu begitu. Beliau tetap sebagai pemberi dakwah, pemberi bimbingan, sebagai imam yang memberikan contoh kepada umat manusia secara jelas, khususnya kepada muslimin, ya. Kemudian Allah menyatakan apa? Wa takunu syuhada 'alan nas. Karena Allah menghendaki kalian semuanya, ini kewajiban Bapak-bapak. Kalian semuanya menjadi syuhada 'alan nas. Di kamu semacam nabi kamu. Kamu seperti Muhammad kekasihku. Syahidan 'alaikum. Dia yang tampil di hadapan kalian ini sebagai cerminan daripada tauhid, cerminan daripada kemahaesaan Allah. Itu Nabi Muhammad. Dan kamu masing-masing muslimin syuhada 'alan nas. Kalian semuanya cerminan daripada kenabian. Tidak ada derajat seperti itu, tidak ada. Supaya kita tahu Bapak-bapak, Alan nas di sini siapa? Non-Muslim yang belum bertauhid, belum mengucapkan la ilaha illallah, yang di dalam praktek-praktek ibadahnya mereka ibadah juga, ada kemusyrikan di sana. Kamu akan berjumpa sama mereka, kamu bergaul dengan mereka, kamu akan rasakan bahwa kalau dia mengatakan Tuhan, kamu tanya kepadanya, Tuhan yang mana itu? Kalau dia sebut Tuhan yang maha, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita sekalian, tidak ada satu kenikmatan kecuali Dia. Ini isyarat bahwa itu la ilaha illallah. Kalau tidak, jelaskan kepada mereka, kamu saksiku wahai hambaku, wahai muslim, kamu saksi bahwa aku la ilaha illallah. Ini namanya apa? Litakunu syuhada 'alan nas, atas umat manusia yang tidak mengenal aku, yang belum bertauhid, yang belum merasakan aku ini maha besar, aku ini segala-galanya. Engkaulah yang menyatakan bahwa mereka bernafas setiap detik, menarik nafas, mengeluarkan nafas, itu semuanya digerakkan oleh Allah. Itu bukan barang digital, bukan. Allah yang mengatur semuanya. Kita akan belajar tentang anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala.
Kita akan berbicara kepada saudara kita yang non-Muslim itu tentang Allah. Kemudian kita bacakan beberapa ayat Al-Quran. Terjemahkan saja. Terjemahkan saja dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa yang dia bisa faham. Itu mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Biar Al-Quran yang berproses dalam diri hambaku. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quran bukan untuk kita saja, bukan. Untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu umat Nabi Muhammad ini, kata-kata umat itu terjemahannya bermacam-macam, Bapak-bapak. Ya, itu kita bisa belajar dalam sejarah juga demikian ya. Ini singkatnya demikian. Di umat Nabi Muhammad seluruh manusia ini, tapi ada umat yang beriman, umat yang Muslim, ada yang belum. Itu bukan musuh kita. Bukan. Itu tempat kita berjihad di dalam Allah. Kita mendapatkan satu derajat yang tinggi. Kenapa? Karena ada saudara-saudara kita yang belum mengucapkan la ilaha illallah, belum menjadi Muslim. Itu pekerjaan kita. Maka siapa-siapa di antara kita ini yang membacakan ayat Al-Quran itu, suara kita ini mikrofon Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan itu, tapi dengan suara Bapa. Jadi bayangkan kalau suara Bapa itu mencerminkan suara Nabi Muhammad. Derajat apa itu? Nabi Muhammad kan ini Sayyidul Anbiya, Imamul Mursalin. Yang nabi-nabi itu semuanya itu di bawah bendera Nabi Muhammad hari kemudian. Maka kita ini mirip-mirip dengan nabi-nabi. Mirip. Nabi-nabi itu kerjanya apa sih? Bapak baca dalam Al-Quran, kerjanya apa? Membaca wahyu Allah. Itu saja. Dalam Allah, Rasulullah kerjanya apa? Yatlu alaihim ayatik. Membacakan ayat-ayatmu. Kita bayangkan Nabi Muhammad itu juru ceramah, ya, yang berceramah berjam-jam. Tidak, membacakan ayat-ayat Al-Quran, memberikan kepada mereka hikmah. Apa itu hikmah? Gerak-gerik Nabi Muhammad, semuanya hikmah, semuanya pelajaran. Itu harus tahu, bukan? Maka menurut saya, guru yang paling tepat, dia membacakan ayat-ayat Al-Quran dan membantu orang lain memahaminya. Itulah guru. Oleh karena itu, di zaman Nabi ada yang julukan untuk para ulama sahabat. Dikatakan apa? Qori, tukang baca. Tukang baca, qori. Zamannya qurra. Rasulullah arsala al-qurra minas sahabah. Itu dalam riwayat. Rasulullah mengirim apa? Pembaca-pembaca dari kalangan sahabat. Kerjanya membaca Al-Quran. Bapak kira apa? Oh, hebat apa kita? Ilmu apapun yang kita sampaikan, tidak ada yang setingkat Al-Quran. Tidak ada. Dia wahyu Allah dan dia mukjizat. Sedangkan wahyu-wahyu yang terdahulu hanya kitab suci saja. Al-Quran bukan kitab suci saja, kitab suci dan mukjizat. Ini kan pengetahuan umum ini. Kita sampaikan kepada anak-anak kita yang baru belajar. Ya. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala apa? Agar kalian itu wahai muslimin syuhada 'alan nas. Persis macam Nabi Muhammad SAW syahidan alaikum. Kemudian ada ayat yang lain untuk menambahkan pemahaman kita tentang topik yang saya sampaikan ini. Insya Allah bapak-bapak sudah merasa ya, bapak-bapak berkewajiban menyampaikan Al-Quran. Kenapa? Agar kalian ya menjadi saksi-saksi bagi umat manusia yang belum mengenal aku.
atau mengenalnya itu masih samar-samar, jelaskan kepada mereka Maha Esa. Maha Esa dalam segala dimensi. Bukan Maha Esa waktu kita sholat saja. Tidak. Di dalam berpolitik, di dalam berekonomi, di dalam urusan keluarga, segala macam. Boleh jadi kita belum mampu mempraktikkan itu sempurna. Tidak ada masalah. Tapi kita berkewajiban menyampaikannya. Kalau tidak, kita tidak merupakan saksi itu. Itu kewajiban. Orang yang kedudukannya sebagai saksi, wajib tidak memberikan kesaksian? Wajib. Urusan dunia saja begitu. Coba dipanggil oleh mahkamah, diminta untuk memberikan kesaksian dengan apa yang Anda ketahui. Kira-kira kita ditanya dari kemudian atau tidak? Orang-orang yang non-muslim itu hidup sezaman dengan kita, di daerah kita masing-masing. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa kau tidak bertauhid? Saya tidak tahu. Saya tidak punya pengetahuan soal itu. Saya tidak tahu Tuhan. Saya cari kamu tapi saya nggak ketemu. Tidak ada kaum muslimin di samping kamu. Ada sih. Saya dengar ada muslim-muslim juga. Saya tahu. Tapi kayaknya modelnya bukan model yang bisa dibuat begitu. Dia saja akhlaknya, saya rasa bagusan saya daripada dia. Wah, bahaya kita. Mana dia itu? Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan Allah Subhanahu wa taala memberatkan hambanya, menjatuhkan hukuman sekecil apapun tanpa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya apa? Kesempatan bertanggung jawab, kesempatan untuk membela diri. Kadang-kadang dia tidak tahu untuk membela diri. Allah ajarkan dia. Allah Maha Adil, supaya kita tahu itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita takut suatu ketika kita ditanya dari kemudian. Kita mendapat laporan daripada non-muslim saudara kita itu, apalagi kalau sempat dia mencari Tuhan. Maka saya menyatakan ini suatu kewajiban. Kita perlu bertobat. Kita perlu bertobat. Ya. Kemudian di surat Al-Baqarah, ya, jadi ada pengulangan sedemikian rupa. Ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian itulah, hai umat Muhammad yang beriman, ya, kami, Allah berbicara tentang kebesarannya, atau Allah memasukkan dalam pembicaraan itu nabinya, Nabi Muhammad SAW, dan memasukkan ke dalamnya apa? Para ulama-ulama, para khulafa, para wali-wali Allah yang menyampaikan Islam. Bisa masuk itu. Sebagian ulama memahaminya begitu, tapi Allah menyatakan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa demikianlah kami menjadikan kalian itu umat pertengahan. Apa umat di tengah-tengah, supaya jadi daya tarik di segala penjuru. Orang yang di tengah itu pasti orang lihat semuanya. Semacam kita di pertandingan bola sepak, itu kita perhatikan bagaimana wasit itu semua. Tengah-tengah, ya kan? Semua. Demikian juga wasit yang mengatakan ini offside, ini salah, macam-macam. Itu wasit. Kalian itu wasit. Wasit yang adil. Ya, itu ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kembali, agar kalian menjadi saksi-saksi bagi umat manusia yang belum mengenal Allah. Wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Ya. Saya cukupkan sekian. Saya hanya mengulangi, ya, ada penegasan untuk kesekian kali dalam Al-Quranul Karim.
bahwa kita ini ya punya tugas untuk membacakan Al-Quran, untuk tampil menjadi orang yang menarik, yang baik hati. Semua orang melihat kepada kita. Itulah kita. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup kita sudah puluhan tahun kita tidak pernah menunaikan itu dengan baik. Itulah sesuatu yang memerlukan kita rasa menyesal dan sedih. Ampunilah kami ya Allah. Maafkanlah kebodohan kami ya Allah. Engkau berikan derajat kepada kami, tapi kami sia-siakan derajat itu. Minta kami terlalu sibuk ya Allah dalam hal-hal yang tidak penting. Penting sekalipun, tapi kami meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahabati ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.